Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikra Medical Podcast. Bertemu kembali dengan saya Dokter Anita Asmara di siang yang cerah ini di hari Sabtu. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu dengan Prof. Dokter Suarman, spesialis anestesi, terapi intensif, subspesialis terapi intensif, subspesialis manajemen nyeri, magister kesehatan. Beliau saat ini adalah konsultan intensive care, konsultan manajemen nyeri ya, Prof ya, Iya, yang bertugas di RSAS, kemudian Rumah Sakit Santosa Sentral dan Rumah Sakit Hermina Arca Manik Bandung. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? alhamdulillah baik dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya Prof, senang sekali nih kedatangan Prof yang ternyata rumahnya dekat ya Prof ya dengan kantor kita. Iya, dekat sekali Masya ini Allah. Ternyata orang Antapani ya Prof orang ya. Antapani, jadi saya termasuk anggota IDAI, Ikatan Dokter Antapani Indonesia. Ternyata ada dok ikatannya. Masya Mmm, Allah. Nah, hari ini Prof kita mau mengangkat satu materi yang sangat menarik menurut saya ya, yaitu penanganan mutakhir nyeri pasca operasi. iya, Sebagai, survivor dari 2 kali SC ya Prof mmm, ya. Memang SC pertama itu Masya Allah luar biasa nyerinya, nah SC kedua saya udah mulai lebih nyaman ya. Nah mungkin sekarang udah jauh lebih lebih luar biasa lagi dalam mhm, penanganan nyeri. Nah, Prof boleh cerita nggak, Prof, berapa banyak nih pasien pas operasi yang mengalami nyeri yang cukup signifikan? mhm, Kemudian mengapa penanganan nyeri pasca operasi ini perlu menjadi perhatian serius dalam praktik klinis saat ini, Prof? mhm. Iya, terima kasih, Dok. Jadi memang untuk nyeri pasca operasi ini, sebetulnya kan sudah di lakukan sejak zaman dulu gitu ya. Iya, betul, Prof. Tapi sampai sekarang pun ternyata masih banyak jadi, yang mengalami nyeri pasca operasi. Disebutkan bahwa pasien yang mengalami nyeri hebat pasca operasi masih lebih dari 50% bahkan di negara maju. Oh, oke. Sehingga, sebetulnya penanganan nyeri pasca operasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk, kita perhatikan dan kita, tangani. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa ini sangat penting, karena, selain dari masalah bahwa pasien nyeri itu mungkin merasa menderita mungkin ya, Betul, Prof. itu sangat berpengaruh juga terhadap, eee, kesembuhan daripada, luka operasinya. Karena Oke. disebutkan bahwa pada pasien nyeri itu daya tahan tubuh itu bisa nurun. Menurun. Kemudian ditambah lagi pada pasien nyeri itu, jangankan misalnya mau, apa namanya, mau makan, yang ada terasa tuh nyeri sehingga intake kurang, sehingga pada akhirnya adalah daya tahan tubuh juga turun. Betul, Prof. Dan selain itu juga mungkin mobilisasinya juga pasti akan terlambat. Sedangkan salah satu faktor yang sangat penting saat ini ketika pasien pasca operasi adalah mobilisasi dini. Sehingga dengan mobilisasi dini ini maka, kemungkinan pasien untuk bisa lebih cepat dalam penyembuhannya lebih bagus. Dan yang terakhir mungkin yang tidak kalah penting adalah pada pasien yang tidak ditangani nyeri pasca operasinya dengan baik, ada kemungkinan mereka untuk bisa, mengalami nyeri kronik Jadi kronik. untuk kedepannya, yang mana nyeri kronik itu bisa berlangsung antara 6 bulan atau lebih setelah operasinya selesai, bahkan setelah lukanya sembuh. Oh, Jadi setelah lukanya sembuh, tapi masih merasakan nyeri. Mungkin pernah ada misalnya yang punya luka, lukanya udah nggak ada, tapi kadang-kadang cuma, sareset cenah, oh nyeri, leres tah leres, gitu. Prof, Nah leres. itu Iya. salah satu gejala nyeri kronis yang timbul, itu penyebab. Oh, saya pikir itu adalah hal yang normal, Prof. Karena pada saat lukanya udah sembuh, Iya betul. tapi ada sesuatu yang menyebabkan nyeri gitu. Iya, jadi Mhm, pas ke operasi SC itu juga saya merasa seperti itu, Prof. Oh, mhm, saya pikir itu ada sesuatu yang normal bahwa nyeri mhm, itu padahal sudah sembuh tapi kok masih nyereset gitu kalau kata heeh orang heeh Sunda. heeh, Ternyata itu harusnya heeh, di-manage ya, Dok? manage Iya, ya, Masya mhm, Allah. Nah, sebenarnya apakah ada perubahan pendekatan dalam penanganan nyeri pasca operasi ini dalam 5 sampai 10 tahun terakhir ini, Prof? mhm. Nah, memang, pada dasarnya penanganan nyeri pasca operasi itu, eee, intinya sama. Jadi, yang penting adalah
kita memberikan, eee, analgetik yang sesuai, Iya, kemudian yang paling penting yang kedua adalah kita melakukan asesmen secara rutin. Jadi yang dimaksud asesmen ini adalah kita harus memantau, eee, bagaimana, respon nyeri, terapi nyeri yang kita berikan. Karena tidak semua pasien itu memiliki tingkat nyeri yang sama, iya, sehingga obat yang sama mungkin akan diterima berbeda oleh pasien-pasien tersebut, sehingga kita harus selalu melakukan evaluasi, apakah pasien itu masih mengalami nyeri atau tidak. Dan itu sangat penting dari mulai awal sampai akhir. Karena ketika awal pentingnya adalah untuk mencegah jangan sampai pasien masih merasakan nyeri, iya, betul tuh. dikakibatkan mungkin obatnya kurang. Tapi kalau obatnya berlebih mungkin efek samping akan muncul, efek samping dari obat tersebut. Nah, kesininya mungkin lebih, eee bertambah mungkin di dalam modalitas daripada terapi nyerinya itu sendiri. Di mana kalau dulu biasanya kalau pasca operasi paling diberikan bolus analgetik, kemudian diberikan misalnya drip analgetik. Dulu juga mungkin sudah mulai dilakukan apa yang disebut sebagai multimodal analgesia. Jadi multimodal analgesia itu adalah pemberian analgetik didasarkan pada beberapa site daripada, eee upside daripada nyeri sesuai dengan patofisiologi nyeri. Jadi, untuk terjadi nyeri nyeri mungkin, agak, tentang sedikit fisiologinya bahwa untuk terjadinya nyeri itu kita mengalami, ada empat tahap itu yang namanya transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Di mana pada transmisi tersebut, semua kerusakan jaringan itu diubah menjadi energi listrik dan pada transmisi energi listrik itu kemudian dialirkan ke cornu dorsalis medulla Iya, spinalis, kemudian dimodulasi, akan ada penambahan atau pengurangan dan persepsi adalah ada diproses di otak. Nah, pada multimodal analgesia itu, diberikan obat pada masing-masing site tersebut, di oke. transduksi, transmisi, moduli, persepsi, dan ditambah lagi sekarang ada alat-alat baru yang namanya pasien kontrol analgesia, kemudian juga ada adanya masuk peranan juga dari, blok, saraf perifer yang dipakai untuk, eee, untuk membantu penanganan nyeri pasca operasi, gitu, Ah, Dok. Mhm, Masya Allah ya Prof ya, mhm. perkembangan ilmu dan teknologi ini juga semakin membantu dalam manajemen nyeri ya Prof ya. Iya, Bu. Nah Prof, kemudian kalau misalnya kadang kan dokter tuh suka gini Prof, Mhm. "Ah, masa segitu aja nyeri?" Nah sebenarnya Heeh, kan nyeri itu sebenarnya sesuatu persepsi yang tiap orang tadi iya, berbeda ya iya Prof. Kalau betul. pada anak sendiri gimana Prof? Nah Anak kan mungkin sulit dia untuk menggambarkan rasa nyerinya itu. nah, itu memang pada anak, pada pada dasarnya semua orang, baik dari bayi baru lahir pun sampai dewasa, pasti bisa mengalami nyeri. Betul. Nah, permasalahannya kadang-kadang pada anak, kita sulit untuk melakukan asesmennya. Iya, Sehingga, kita kadang-kadang bingung apakah anak ini memang nyeri, atau misalnya takut, betul. atau misalnya ingin bersama orang tuanya, itu mungkin, agak sulit. Kadang-kadang mungkin anak lapar juga nangis. Iya Nah, betul Prof. sehingga untuk asesmen nyeri pada anak itu memang dikembangkan, tool-tool khusus, jadi alat-alat khusus, di mana, memang, eee, ini telah diteliti bisa diaplikasikan untuk memantau nyeri pada anak. Itu biasanya kita memakai, raut wajah pasien. Oke. Jadi namanya Wong-Baker Face Scale, untuk menilai bagaimana, tingkat nyeri dari, anak tersebut. Walaupun memang harus juga dievaluasi penyebab-penyebab yang lainnya. Oke, jadi memang ada tools khusus ya, Prof, Iya, ya, dan kita nggak bisa sebagai dokter menurut kita ya, mmm, Prof, ya, betul-betul harus melihat dari pasiennya sendiri iya. gitu. Nah, itu juga yang penting juga karena, dulu dianggap bahwa, oh kalau bayi mah mungkin tidak tingkat nyerinya kurang sehingga Betul. ketika misalnya operasi yang pada orang dewasa menyebabkan nyeri, kadang-kadang diberikan analgetik yang substandar. Mmm, Karena misalnya, oh takut misalnya ada efek samping dan sebagainya, betul. padahal sama-sama.
sama-sama nyeri juga. Jadi pada bayi pun kalau operasinya besar mau kita kita berikan juga jenis narkotik gitu, opioid gitu. Oh, pada bayi juga Pada bayi juga digunakan ya, dikandungan juga Prof, apa, ya? mhm. Oh, baru tahu saya, Prof. Ternyata memang sedetail itu ya, Prof, Iya, ya? Bahkan pada bayi sekalipun jika memang diperlukan itu akan iya digunakan. betul. Ya, nah kemudian Prof, sebenarnya bagaimana peran gabungan farmakologi dan non farmakologis dalam penanganan nyeri ini sendiri, Prof? Iya. Nah, eee, untuk modalitas utama terapi nyeri pasca operasi, itu sebetulnya yang farmakologi, Betul, di mana farmakologi tersebut bisa diberikan dalam bentuk, intravena atau mungkin bisa ditambahkan dengan, blok saraf perifer ataupun misalnya blok neuroaksial misalnya spinal ataupun epidural. Nah, untuk non farmakologi pada saat ini memang sudah mulai semakin berkembang. iya betul. Nah, di antaranya adalah, eee, ada yang, apa namanya tuh, memakai, behavioral therapy, di Behavioral mana, therapy. eee, pasien itu diberikan, semacam apa namanya, eee, jadi dididik untuk supaya bisa mengaksep nyerinya tersebut. Sehingga, mungkin kalau seperti misalnya, oh bahwa nyeri ini memang bisa terjadi dan, mungkin karena apa namanya, diterangkan mengenai bagaimana nyeri ini, kemudian memang ketika kita misalnya merasa bahwa, nyeri ini apa namanya tuh, semakin berkurang, maka nyeri akan berkurang juga karena pada dasarnya itu bersifatnya subjektif, sangat subjektif. Betul. Nah, kemudian juga ada yang memakai terapi seperti musik. Musik ya, Nah, Prof, ya? kemudian juga ada misalnya tuh, yang non farmakologi kita kadang ini apa namanya tuh, kita memberikan, akupuntur, Akupunktur, ya. kemudian juga ada yang apa namanya tuh, eee, elek jadi semacam rangsangan listrik dipasang di apa, Titik-titik di kulit. akupunktur, oh iya, Nah, betul. itu fungsinya adalah, semacam merangsang timbulnya nyeri-nyeri kecil. Jadi mungkin kadang-kadang mungkin kita berpikir, kalau diberikan rangsangan listrik, kemudian ada rangsang nyeri kecil, fungsinya apa? Iya, Nah, padahal itu sangat-sangat membantu membantu. mengurangi nyeri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya ketika kita mengalami nyeri, tubuh itu akan memberikan respon. Betul. Nah, salah satu respon yang biasanya bisa muncul adalah, ketika ada timbul nyeri, maka tubuh akan terangsang mengeluarkan ada yang disebut namanya endorfin. Endorfin. Nah, ketika kita mendapatkan nyeri kecil, endorfin itu bakal muncul. Nah, Iya betul. munculnya mungkin sedikit, tapi dengan repetitif, berlangsung terus-menerus, dia akan banyak 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 banyak, sehingga kadar endorfin tersebut dapat mengurangi nyeri, yang kita, Rasakan itu ya? rasakan. Jadi itu namanya TENS itu ya, Iya. untuk mengurangi nyeri tersebut. Dan, eee, ap seberapa kuat sih endorfin? Mungkin itu kita bertanya-tanya. Mungkin kita, perbandingan seperti gini, untuk melakukan operasi besar, misalnya laparotomi ataupun torakotomi, kita untuk berat badan 50 kilo, kita butuh 5 miligram sampai 10 miligram morfin. Morfin. Nah, itu sudah cukup. Untuk endorfin, itu kekuatannya bisa sampai 200 kalinya morfin. Wah, masya Allah. Sehingga ketika endorfin dari dalam tubuh itu muncul, nyeri itu bisa sangat berkurang. Itu yang menyebabkan, misalnya pada orang-orang tertentu yang bisa mengelola tubuhnya supaya bisa mengeluarkan endorfin, mereka itu sering kita sebut orang seperti, "Oh ini si ieu mah kebal cenah." Padahal itu adalah Iya. kemampuan dia untuk mengelola misalnya dengan nafas, Oh, iya. untuk mengelola supaya endorfinnya keluar. Keluar. Sehingga orang yang ngelihat dari luar, "Oh ini mah punya ilmu kebal," padahal dia bisa mengelola endorfinnya. Oh, Termasuk masya juga Allah. akupuntur. Akupuntur itu pada dasarnya
ketika dipakai misalnya ada operasi tanpa anestesi sama sekali, hanya memakai Oh, akupuntur, iya iya. itu adalah dengan merangsang pengeluaran endorfin tersebut. Oh, Masya Allah ya, Prof, Iya, ya. Jadi mhm. apakah sudah dilakukan juga dengan untuk beberapa Kalau operasi? kalau di kita sih belum, Belum cuma ya? memang di Cina mungkin ya, Iya. di negara Cina ada beberapa, laporan kasus mengenai apa namanya, operasi kecil memang operasi, tapi Dengan tetap aja dengan akupunktur, akupuntur saja tanpa pemberian tanpa pemberian obat anestesi. anestesi. Wah, Masya Allah, Prof. Menarik ya, Prof, ya, tadi Mhm, terkait behavioral terapi itu iya, berarti memang ada orang-orang tertentu yang dia juga memang bisa lebih ikhlas mungkin ya, Prof, mhm, ya, iya lebih betul, pasrah menerima rasa sakitnya dan tadi mungkin ditambah lagi dengan, adanya rangsangan dari listrik kecil itu bisa juga membantu dia mengeluarkan endorfinnya. iya betul Jadi tiap pasien itu juga unik ya, Prof? betul, iya, Ada yang pangitan abdi mah ambang nyerina apa, rendah ya, jadi mhm, udah gogoakan, udah mhm, diceritain, tapi ada orang lain dengan nyeri yang sama, tapi dia lebih rileks, lebih iya tenang gitu ya, iya. Prof? Ini salah satu contoh yang paling apa namanya tuh, menarik Iya. tentang bagaimana tingkat nyeri orang berbeda-beda. Kita kan sering melihat orang yang body piercing. Yang Oh, ditusuk-tusuk, iya, apa, betul betul berpasang itu, betul. di satu sisi kita melihat bahwa orang yang di-body piercing itu nggak ada tampak sakit, ketawa-ketawa. Iya, betul, Tapi di Prof. pihak lain ada orang yang kena kecoel jarum wae langsung ngejerit. Iya, Nah, betul. kayak gitu. Beda-beda orangnya. Beda-beda ya, Ya. Prof, ya? Masya Allah, menarik Jadi sekali. memang sangat tergantung dari, psikisnya dan penerimaannya. Ketika Mmm, orang body piercing tersebut menerima bahwa dia dengan sukacita, endorfinnya muncul semua. Sehingga oh, tidak iya. terasa nyeri. Kalau di awam kan, Prof, bade dioperasi wae entos Tah, tos sieun, aduh abdi bari dioperasi gitu ya. mhm. Udah kebayangnya yang negatif nih, gimana kalau gagal dan lain-lain. Nah, Jadi ini gimana nih, Prof, saya tipsnya? pernah pernah, punya satu pengalaman yang ini ya, yang apa namanya, yang unik. Iya. Ada pasien, jadi yang menunjukkan betapa persepsi kita sangat berpengaruh terhadap nyeri yang kita dapatkan. Oke. Nah, ada satu kasus di mana pasien tersebut, merasa nyeri, diberikan obat yang sudah cukup tinggi, masih merasa nyeri. Betul. Kemudian, setelah berapa lama, pasien itu meminta supaya diberikan obat lebih kuat Lebih lagi. kuat lagi. Nah, cuma kalau saya lihat bahwa ini sebetulnya permasalahan dari penerimaan pasiennya. Mhm. Sehingga pada saat itu saya edukasi pasiennya, "Ibu, yang saya berikan sekarang, obatnya lebih bagus dari yang tadi, berkali-kali lipat lebih bagus. Mangga, Dok, saya pengen yang itu." Saya kasih, "Wah, Dok, ini mah Cispleng. langsung enak, padahal obatnya sama." Ya Allah. Jadi memang, wah, yang ini mah beda, Dok, bagus sekali. Jadi itu. Jadi memang, penting karena pada dasarnya ketika misalnya tingkat nyerinya itu memang tidak sesuai, kalau kita berikan dengan dosis yang terlalu tinggi, nanti efek samping yang muncul. Iya, betul Jadi betul, Prof. semua obat nyeri itu ada baiknya, tapi memang efek sampingnya juga banyak gitu. Betul. Sehingga kita memang tidak pernah memberikan langsung tinggi, tapi pasti bertahap. Walaupun memang pemberian obat untuk nyeri pasca operasi, itu agak berbeda dengan nyeri kankernya. Jadi nyeri itu sebetulnya di dunia itu ada dua 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 apa, 2 kubu utama. Jadi nyeri pasca operasi dan nyeri kanker. Iya, betul, Di Prof. mana untuk, panduan juga berbeda. Kalau nyeri kanker itu memakai WHO step ladder, di mana diberikan dari nyeri apa, yang paling ringan, Ringan tinggi sih, tinggi tinggi. betul. Nah, sedangkan nyeri pasca operasi ada namanya WFSA step ladder. Jadi World Federation Society of Anesthesiologists, di mana pada awal itu justru yang paling tinggi, Diturunkan menurun menurun perlahan. menurun. Kenapa? Karena pada nyeri pasca operasi, nyeri paling tinggi itu adalah pada saat awal, ketika kerusakan jaringan paling kuat, Betul. dan semakin lama semakin sembuh, nyerinya semakin berkurang.
Oh, berarti memang diperlukan juga teknik komunikasi Ya, tertentu betul terkadang ya, Prof, ya? Maksudnya tidak betul. selalu selalu dengan obat gitu, karena memang pasien sekarang apalagi ya, Prof, ya, udah searching-searching, jadi nanti udah tahu nih kasih obatnya cuman ini aja. Iya, Nah, mungkin tapi dengan teknik komunikasi tadi yang seperti Prof sampaikan, pasien juga akhirnya bisa, mmm, geuningan langkung sae, padahal nah obatnya itu nah, atau kadang dikasih placebo juga mhm, kalau udah pikiran kitanya, "Ah, ieu mah cespleng," biasanya bisa berefek ya, iya Prof? betul. Nah jadi kemudian yang paling penting juga di dalam penanganan nyeri operasi adalah kita harus selalu melakukan asesmen terhadap, tingkat nyeri pasien sebelum kita memberikan obat dan setelah kita memberikan obat, jadi pengevaluasi. Nah, yang paling penting itu cara asesmennya. Nah, Oh, jadi, iya, Prof. asesmen nyeri itu ada yang dinamakan sebagai visual analog scale, ada juga numeric rating scale. Nah, biasanya kita seperti contohnya yang paling sering dipakai numeric rating scale itu dari 0 sampai 10. 10. Nah, kita kadang-kadang menerangkan kepada pasien itu, "Ibu 0 itu tidak sakit dan 10 itu sangat sakit." Iya. Pasien kadang nyebut, "Wah, nomor 9." Pasien seperti itu menyebut nomor 9 kita harus percaya, tapi masalahnya apakah pasien tahu nomor 10 itu seperti apa? Iya betul, Ketika Prof. disebutkan sangat sakit, persepsi orang itu berbeda-beda. Oh, iya. Nah, ada satu, eee, apa namanya, trik, kalau kita kita menanyakan nomor 0 mah pasti semuanya sama persepsinya, tapi Iya. ketika menanyakan nomor 10 itu yang sangat penting. Jadi ada, ketika kita, apa namanya, karena saya pernah ada pasien misalnya bisul, "Nomor berapa ini Bu?" "Ini nomor 8." Mmm. Karena nyut-nyutan. Kalau 8 menurut PSA Step Ladder itu harus dikasih morfin. Ketika saya terangkan bahwa nomor 10 itu, Ibu, nomor 10 itu adalah seperti kalau misalnya punggung ibu saya garuk-garuk pakai kulit duren, Oh. jadi sampai berdarah, itu nomor 10. Oh. Kira-kira sakit ibu bisulnya berapa? Ya 4 Dok. Oh, jadi Jadi jatuh berubah dari jauh ya, 8 Prof? berubah jadi Jadi 4 4. gara-gara kita menerangkannya salah. Oh, Nah, jadi itu sangat penting kenapa? Kalau misalnya tadi pasien bisul saya kasih morfin pasti langsung tidur. iya betul. Mungkin bisa misalnya ada depresi napas, karena pada dasarnya dia cuma butuh Iya betul NSAID betul. dengan NRS 4 itu, seperti itu, Dok. Oh iya, Mmm, menarik ya, Prof, ya. mhm, Jadi bisa sampai berubah drastis ya, iya. karena Nah, tidak terbayang iya. oleh pasien. Nah, itu memang itu yang, cara asesmen tersebut yang sangat penting. Jadi justru mungkin, tidak kalah pentingnya dengan obat yang kita berikan. Oh, baik Mhm, baik, Prof, ya. mhm, Jadi ini jadi keterampilan komunikasi, bahkan cara menyampaikan pun iya memberi contoh juga ya, Prof, ya, iya harus betul, bisa dikuasai gitu ya oleh para dokter ya, Prof, ya. iya Nah ini, Prof, menarik juga terkait tadi pembicaraan bahwa ternyata nyeri pun ada pada nyeri pasien-pasien kanker. iya Mungkin yang sekarang sedang banyak juga semakin berkembang di Indonesia palliative care ya, iya Prof, betul, ya. iya Karena saya juga banyak aktif di yayasan kanker, jadi memang manajemen nyeri pada pasien kanker ini lumayan ya, Prof, ya, iya, lumayan mhm. sulit. Nah, menurut Prof sendiri sebenarnya kalau untuk manajemen nyeri pada pasien kanker seperti apa, Prof? Nah, jadi, pada dasarnya ketika kita memberikan terapi nyeri pada pasien kanker, utamanya adalah supaya mereka bisa bebas nyeri sepanjang waktu. Dan kemudian untuk yang keduanya adalah, eee, mereka harus terhindar dari efek samping dari obat yang kita berikan. Pada dasar pasien-pasien kanker rata-rata biasanya mendapatkan opioid. Betul. Opioid, di mana kalau di kita itu kan adanya, yang biasa diberikan mungkin tablet morfin ya, MST ya, MST tablet, di mana morfin itu adalah analgetik yang kuat, tapi dengan efek samping yang lumayan. Ada efek sampingnya mual muntah, kemudian juga mungkin kadang-kadang bisa gatal-gatal dan sebagainya. Eee, nah, pada pasien-pasien kanker yang utamanya adalah ketika kita memberikan, eee, obat pada pasien kanker, kita harus melihat seberapa banyak sebetulnya dosis yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Nah, sebetulnya kalau yang paling apa namanya, kalau misalnya pasien tersebut misalnya sedang kesakitan dan dibawa ke rumah sakit, itu bisa bisa mudah kita
berapa dosis yang kita butuhkan dengan memberikan obat intravena dulu, kemudian nanti, ketika akan pulang kita, apa, ganti dengan, eee, obat tablet. Tapi mungkin kalau misalnya di apa namanya tuh, pasien rawat jalan, mungkin kita mulai dari dosis kecil dulu mungkin Iya, ya. Dosis kecil dengan dibekali, eee, pemberitahuan bahwa kalau misal terjadi nyeri, mungkin mereka, mendapatkan, apa namanya, obat tambahan. Karena ada ya pada pasien kanker itu ada yang namanya breakthrough pain. Jadi breakthrough pain itu jadi misalnya nyeri yang tadinya konstan tiba-tiba meningkat tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. pada saat itu MST yang mereka dapatkan itu bisa apa namanya, seharusnya mereka mendapatkan yang, apa, yang MST itu kan intinya onsetnya slow ya, harusnya kita berikan yang Lebih yang lebih cepat lebih cepat. onsetnya. Tapi mungkin kalau misalnya nggak ada, bisa dikunyah yang MST Iya. tersebut pada breakthrough pain. Nah, kalau ke depan sendiri Prof, apakah palliative care ini ya memungkinkan kalau saya Ke karena pernah ikut pelatihannya nih Prof, iya, iya. kalau di luar negeri kan seperti ada memang klinik-klinik khusus yang memang Mhm, mengatasi nyeri itu sendiri. Nah, kalau iya. di Indonesia sendiri atau mungkin di Kota Bandung ini bagaimana Prof, untuk Nah penanganan nyeri? nah, untuk penanganan nyerinya mungkin untuk apa namanya, untuk palliative care, selain kita juga memberikan, eee, apa namanya, untuk nyerinya Iya, tersebut, kita memberikan obat yang bisa diminum di rumah. Kalau pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya pada mungkin saya akut pankreas, itu mungkin kita ada, menyuntikan. Jadi oh iya, mematikan sarafnya. Mematikan sarafnya supaya pasien tersebut memang terhindar dari nyeri. Jadi istilahnya salah satu indikasinya adalah kalau misalnya dosis obat yang diberikannya sudah terlalu tinggi sehingga menimbulkan efek samping. Di situ kita memberikan terapi intervensi nyeri. Jadi untuk mengurangi nyeri, dosis obat yang harus didapatkan. Karena dosis obat tinggi identik juga dengan komplikasi yang, tinggi tinggi dari obat tersebut. dan itu masih harus diaksesnya di RSAS mungkin ya Prof? Ya mungkin harus di rumah sakit. Sekarang sudah mulai ada beberapa mungkin pusat bisa melakukan, terapi nyeri Alhamdulillah. tersebut. Iya, terima kasih, Prof. Nah, kemudian Prof, sebenarnya peran kami mungkin ya yang dokter Mmm, umum atau mhm. misalnya perawat, bidan dalam mendeteksi dan menangani nyeri pasca operasi itu seperti apa, Prof? Nah, sebetulnya mungkin kalau untuk, peran utamanya, adalah kita, yang kan kalau mungkin ke pasien pasca operasi misalnya dari rumah sakit, kita harus memantau tingkat nyerinya. 3. Kemudian kita menyesuaikan obat yang diberikan. Jadi disesuaikan bahwa kalau, disesuaikan dengan asesmen nyerinya, di mana patokannya adalah apakah pasien mengalami nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri berat. Di mana nyeri ringan itu adalah kalau NRS-nya 0 sampai 3 1 sampai 3, kalau 4 sampai 7 itu 4 sampai 6 nyeri sedang, kalau di atas 7 sampai 10 itu nyeri berat. Di mana nyeri ringan itu cukup diberikan NSAID. Iya. Kemudian nyeri sedang, itu mungkin NSAID ditambahkan opioid ringan, nyeri berat itu biasanya opioid berat. Tapi kalau misalnya pasien sudah, pulang dari rumah sakit biasanya mungkin sudah mulai mengarah ke NRS-nya mungkin di bawah 5 Iya, biasanya betul, sehingga, betul. yang kita apa, berikan lebih banyak ke NSAID. Bener. Nah, cuma, ketika kita misalnya melihat pasien diberikan NSAID, kita harusnya sudah berapa lama pasien tersebut mendapatkan SID, karena pada dasarnya NSAID tersebut bukan tanpa komplikasi juga. Betul. Jadi ada 3 komplikasi utama dari NSAID tersebut. Yang pertama adalah dia itu mengganggu pembekuan darah, mengganggu agregasi trombosit, kemudian juga dia mengurangi proteksi lambung dan mengurangi perfusi, darah ke ginjal. Nah, tapi yang paling apa namanya, di antara ketiga, Efek samping efek tadi. samping tersebut, mungkin yang dirasakan oleh pasien kadang-kadang yang lambungnya, yang 2 Iya, lagi tidak betul. Iya, kelihatan. Prof. Nah, tapi itu biasanya kapan kita harus kalau misal pemberian obat sudah lebih dari 1 minggu, itu bisa efek samping bisa muncul. Walaupun sebetulnya dari awal sebetulnya sudah muncul, cuma mungkin tidak terlihat.
Nah, jadi ketika misalnya kita melihat seperti itu, kita harus melihat bahwa kalau misalnya memang sudah, memang pasien bisa mengalami efek samping ke situ, kita ganti dengan yang tidak ada efek samping ke situ, mungkin yang non NSAID, misalnya parasetamol. Betul. Cuma memang kalau parasetamol, kalau dosis analgetik bukan Oh, ya. 500 miligram, tapi 1 gram, Dok, Oh, 1 gram. iya, Jadi Bro, biasanya kita berikan tiap 6 jam 4 kali 1 gram. 4 kali Kadang-kadang 1 kan kita pikirnya, 4 kali satu tablet kan 500 miligram, betul, tapi kalau untuk nyeri 1 gram. 1 gram, ya. Iya, berarti ini memang jadi ilmu baru juga ya, Prof, ya, buat kami para nakes, karena memang kadang masyarakat tuh sekarang NSAID itu udah beli bebas gitu, Prof, Bebas ya. sakit kepala udah langsung minum 2 Mmm. parasetamol atau apa, jadi tanpa di resep dokter pun kadang masyarakat sudah langsung meminum NSAID. Nah, ini ternyata efek sampingnya berbahaya Ya, ya, Prof? sama itu tadi, Dok, mungkin dipertajam lagi asesmen nyerinya. Asesmen Ya nyerinya. betul. Jadi kalau sudah tidak nyeri, tidak perlu diminum lagi Iya betul, obatnya, iya. tapi jika nyeri PRN mungkin ya, Dok, ya, Iya, hanya bila kalau nyeri perlu iya, saja betul. diminum gitu, Iya, Prof. mhm. Nah mungkin Prof, apa harapan Prof nih terhadap, perkembangan manajemen nyeri ke depannya, Prof? Nah, jadi saya harapkan memang untuk ke depannya, eee, ketika misalnya seseorang mendapatkan tindakan operasi, eee, kita berharap bahwa tidak ada lagi nyeri pasca operasi. Sehingga, dan untuk mencapai itu, memang itu membutuhkan, eee, bukan kerjasama dari dokter, perawat, dan tenaga non medis juga. Di mana peran dokter anestesi ketika awal pasca operasi memberikan terapi, tetapi itu akan dilanjutkan di ruangan oleh perawat, ya ketika di ruangan kan melakukan asesmen nyeri, sekarang nyerinya berapa itu perawat. Kemudian juga mungkin, dukungan dari tenaga non, medis seperti, dan juga mungkin kita bisa, apa namanya tuh, mulai memberikan ya terapi non farmakologis Non-farmakologis, gitu, Dok. oh, Masya Allah, Prof. Jadi ada sinergisitas Ya dan betul, kolaborasi ya, Prof, ya, untuk iya menghasilkan hasil terbaik sehingga pasien teh mungkin pasca operasi mah nanti mah senyum ya, Prof. iya Alhamdulillah tidak nyeri gitu ya, Prof. iya, Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak, Prof, atas ilmunya luar biasa. saya Ini iya jadi sama-sama, Dok. buat para nakes kita jadi ada ilmu baru juga bahwa memang kita harus mengevaluasi nyeri pasien yang memang sudah pulang ke rumah, yang mungkin nanti kontrolnya kepada para dokter di klinik ya, Prof, ya, yang tidak di rumah sakit, dan juga tadi jangan, sungkan untuk bilang jangan dihentikan obatnya ketika memang nyerinya sudah sangat minimal. Iya Dan untuk para masyarakat juga jangan takut untuk melakukan operasi karena memang para dokter sudah bahkan memikirkan manajemen nyeri pasca operasinya. iya, Betul ya, Dok. Prof, ya, Iya, Dok. dan memang kalau mau operasi mau tidak mau harus banyak berdoa sehingga Iya, Dok. lebih ikhlas, lebih Mhm. sabar dalam menghadapi pasca operasi. Terima kasih banyak ya, Prof, Sama-sama, atas Dok. ilmunya, semoga bermanfaat. Baik sahabat Ikra Medical Podcast, demikian hari ini, bincang kita dengan Prof Suwarman, Masya Allah luar biasa. Saya jadi nggak takut nih buat SCek 3. Ya mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Caket ya, Prof, ya. Gini, Alhamdulillah. IDAI Ikatan Dokter Antapani Indonesia, Masya Allah. Hatur nuhun atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.